si Hui ngomong gitu, anjir, terwakili. Saya bukan orang yang bekerja di bidang film, saya bukan seorang akademisi di bidang film, saya bukan seorang public speaker, tapi saya suka film dan series, makanya saya kasih nama channel ini Incompetent Review. Sekarang saya pengen ngebahas tentang The Boys yang season 2. Menurut saya keren banget ini film, karena bisa, wah karakternya semuanya gila lah. Tapi nanti saya bahasnya di akhir. Sekarang saya pengen ngebahas si Amazonnya dulu. Amazon menurut saya gila banget ngeluarin ini juga. Ini series keberapa di tahun ini yang udah saya tonton. Ada Hana yang season 2-nya. Terus ada Carnival Row tahun kemarin gitu, atau tahun sekarang sih. Pokoknya Carnival Row saya nonton, sama Utopia. Itu semua berkualitas. Amazon lagi gila-gilanya. Si Amazon ngeluarin si The Boys ini dari tanggal 3 atau 4 September gitu, tapi pas ngeluarinnya itu pertama 3, terus patternnya 1111, hampir sama Rise by Wolf kemarin HBO ngeluarin itu. HBO kan ngeluarin itu 3-2-2-2 strateginya dia gitu. Kalau si Amazon ini ngeluarinnya 3-1-1-1. Berhasil sih, cuman rada kecewa aja. Tahun kemarin kan langsung satu full season jebret gitu. Kalau yang sekarang ngeluarinnya nggak ngejebret gitu, ngeluarinnya dicicil gitu. Nanti saya ngebahas tentang si filmnya, tapi sebelumnya saya pengen buat highlightnya dulu. Ya, selamat dinikmati lah highlightnya, semoga bagus. Season 2 diawali dari scene pembantaian yang dilakukan Black Noir. Di akhir pembantaian itu, dia memberikan boneka kepada anak kecil. William Butcher, Huey, Marvin, dan Frenchie dicari di seluruh negeri, menjadi buronan dan ditayangkan di TV. Kimiko menunjukkan tulisan dengan kata boy kepada Frenchie, yang maksudnya itu adik dari Kimiko. Namun Frenchie tidak mengerti. Annie January, aka Starlight, meminta bantuan Gecko dengan cara mengancam untuk mendapatkan kompon V. Di season ini dikenalkan karakter baru, ada Stan Edgar dan Stormfront, yang masing-masing punya peranan penting di The Boys season 2. Homelander datang ke rumah Becca Butcher untuk bertemu anak mereka, Ryan Butcher, yang selalu diawasi Becca. Stormfront, karakter baru dari The Seven, banyak mencuri perhatian publik. Huey, William Butcher, Frenchie, Marvin, dan Kimiko menjerang sebuah department store yang berisi mafia. Di sana Kimiko bertemu dengan adiknya. Karena berbeda pendapat dengan adiknya Kenji Miyashiro yang memiliki kekuatan super juga, terjadi perkelahian di antara mereka yang membuat Kenji harus diikat oleh geng Butcher. Deep direhabilitasi karena dia dikondisikan sebagai loser dan orang yang sakit mental. Kompon V tidak dapat Starlight dipublikasikan di TV. Karena marah, Ryan Butcher secara tidak sengaja memperlihatkan kemampuan super di depan ayahnya. The Deep menyerang geng Butcher di tengah laut dengan maksud untuk mengembalikan reputasinya di The Seven. Setelah penyerangan yang dilakukan The Deep, geng Butcher berhasil lolos. Kenji yang awalnya diikat lari memisahkan diri dari mereka. Kimiko mengejar Kenji. Terpisahnya Kimiko dan Kenji dilihat Stormfront yang membuat Kenji mati di hadapan Kimiko. Becca dan Butcher bertemu secara sembunyi-sembunyi karena takut diawasi Vought. Marvin, Annie, Huey pergi bersama untuk mencari keberadaan Liberty. Kehadiran Stormfront di The Seven semakin populer keberadaannya di tengah masyarakat. Misteriusnya sosok Liberty terungkap oleh Annie, Marvin, dan Huey. Awalnya kehadiran Stormfront membuat Homelander marah. Karena kemarahannya juga, dia jadi mencintai Stormfront. Alat deteksi yang ditempel di badan Starlight dicabut oleh Frenchie. Starlight membuka laptop Stormfront dan mendapat banyak email dari Stan Edgar yang membahas tentang rumah sakit jiwa di Pennsylvania dan bergegas mereka ke tempat tersebut. Deep memberikan GoPro kepada Maeve yang isinya pembantaian yang dilakukan Homelander ke masyarakat sipil di dalam pesawat. Saat di dalam rumah sakit jiwa, mereka membagi menjadi dua kelompok. Yang berada di dalam rumah sakit itu Kimiko, Marvin, dan Frenchie, sementara yang di luar itu Huey, Butcher, dan Annie January. Di dalam rumah sakit jiwa, mereka menemukan korban-korban kompon V yang diperlakukan tidak manusiawi. Mereka yang di dalam rumah sakit saling menyelamatkan diri dari korban kompon V yang mengamuk. Lalu, mereka sembunyi ke tempat Grace Mallory. Grace Mallory ini adalah orang CIA. Annie January bertemu ibunya. Di sana keberadaan mereka diketahui Vought yang membuat mereka tertangkap dan dikurung di kantor Vought. Homelander berbicara di depan publik, kita butuh lebih banyak superhero dan kita butuh lebih banyak kompon V. Grace Mallory ditemani Marvin berusaha membujuk Dr. Vogelbaum untuk membela pihaknya di persidangan, namun ditolak. Frenchie meminta diajarkan bahasa isyarat ke Kimiko. Dr. Vogelbaum diminta lagi untuk membela pihaknya Grace Mallory di persidangan oleh William Butcher dengan pengancaman dan akhirnya disetujui. Huey dan Lem Fighter berusaha menyelamatkan Starlight, namun Lem Fighter di sana bunuh diri yang membuat Huey bisa kembali bertemu Starlight dan ibunya. Black Noir hampir membunuh Starlight, namun Maeve datang untuk menyelamatkannya. Dalam persidangan banyak orang yang meninggal termasuk Dr. Vogelbaum, namun masih misterius siapa pelakunya. Becca meminta William Butcher untuk mencari anaknya. Huey, Starlight meminta bantuan Maeve namun ditolak. Adrian tiba-tiba memberikan identitas Stormfront dan geng Butcher menyebarkan lewat internet identitas Stormfront.
Keberadaan Ryan diketahui geng Butcher. Bergegas mereka menyusun strategi dan akhirnya berhasil membawa Ryan yang selalu ada di dekat Homelander. Di saat pelarian mereka, Stormfront datang dengan kemarahannya. Terjadi perkelahian antara Kimiko, Starlight, dan pada akhirnya diselamatkan Maeve. William Butcher, Ryan, dan Becca lari di saat penyerangan Stormfront. Berakhir perkelahian membuat Ryan secara tidak sengaja membunuh Stormfront dan ibunya. Homelander datang melihat Becca dan Stormfront yang mati, dan pada saat itu juga Ryan lebih memilih hidup di bawah perlindungan William Butcher. Etrian kembali ke The Seven, namun Deep tidak. Victoria Newman, sosok politikus ini membunuh pemimpin gereja dan menjadi pertanyaan besar. Saya nggak kaget, season 2 bagus banget. Dari backsoundnya aja udah bagus di trailer. Pas trailernya juga udah bagus, buat greget banget waktu pingin nonton season 2-nya. Pas nonton terpuaskan lah hasrat saya. Hebat banget Amazon sama produksiannya, bener-bener salut, bener-bener serius gitu ngegarapnya, nggak setengah-setengah. Di Amazon kalau misalkan, jadi saya nungguin banget sama Lord of the Ring, nanti kan keluar di Amazon. Kalau misalkan keluar, wah gila bakal pecah. Apalagi ditambah ada ini, apa sih namanya teh, Wheel of Time. Wheel of Time itu salah satu novel terbaik gitu, saingannya Game of Thrones, terus saingannya Lord of the Ring di genrenya ya. Secara penjualan saya juga belum baca dan lain-lain, cuman itu tuh ditunggu banget sama banyak orang. Wheel of Time katanya bakal produksi di Amazon ya, jadi kayak senjata Amazon juga yang biar ngelawan Netflix yang lagi bagus banget, HBO lagi edan, Disney masih baru Mandalorian yang saya lihat. Karena masih baru mungkin ya harus dilihat lah Disney gimana developingnya. Ada kata-kata yang nempel gitu di otak saya, simple cuma nempel di akhir season 8 di episode 8. Kata-katanya, kenapa selalu Billy Joel, why always Billy Joel gitu, si Starlight nanya. Terus jawaban Hui, I'm always 57 inside. Itu kayak mewakili gitu, saya suka Billy Joel dan saya sering dengerin Billy Joel juga, salah satu orang yang suka dengerin Billy Joel. Pas si Hui ngomong gitu, anjir, terwakili, bangsat, keren nih, terwakili gitu ya. Hebat buat kata-katanya gitu, bisa nempel. Terus si Stormfront yang ngomong, orang-orang gak bakal peduli sama siapa diri saya sebenarnya, tapi kalau tahu diri saya itu kayak Nazi, orang-orang bakal gak suka kata-kata saya. Sebelumnya orang-orang kan memuja saya dan lain-lain ya, intinya gitu. Di dunia politik mungkin dan lain-lain, orang gak tahu dalamannya kayak gimana, nggak bakal peduli, tapi kata-katanya bagus, dipuja dan lain-lain. Nah itulah yang bagus, dua lain itu yang bagus menempel sama saya, si Stormfront sama si Hui itu nempel. Cuman simple kalau Hui, tapi nempel ya. Kalau ngomongin setting tempat di sini udah bagus banget. Ada scene dimana yang ngingetin saya sama Aquaman, film Aquaman, yang kejar-kejaran, yang ngancurin gedung, jebret. Nah, ada scene Kimiko, terus Stormfront sama Kenji, ya hampir sama lah, cuman kemasannya beda, cuman gambaran-gambarannya mengingatkan saya sama Aquaman, si pertarungan itu sama setting tempatnya. Markas narkoba, nggak tahu, menurut saya jenius itu markas narkoba, nggak tahu kenapa. Atau di komiknya kayak gitu juga, mungkin kayak gitu. Kalau ada yang tahu di komiknya mungkin kasih tahu di komen. Terus apalagi ya, musiknya bagus banget juga, Beach Boy, terus Aerosmith, Catch in the Sunshine, Billy Joel, terus Talking Head, Psycho Killer. Gila anjir, ini produksiannya semuanya nggak ngasal, semua dipikirin, detail-detail kecil juga. Kayak sosok si Ashley Barnett, sekarang ke aktornya. Ashley Barnett kelihatannya nggak penting, kelihatannya remeh, tapi kalau nggak ada orang itu di film ini nggak bakal bagus gitu jalan ceritanya. Billy Butcher udah pasti itu penting, tapi bukan si sosok Billy Butcher yang jadi main case-nya di main karakternya yang difokusin. Kemana dulu semuanya jadi penting. Ada rasa-rasa Game of Thrones di sini. Bener, saya ini pribadi saya ngomong kayak gitu. Anthony Starr mainnya bagus banget jadi Homelander, jago menurut saya. Ayakes yang jadi Stormfront, hebat mainnya.
Ini mantep asli. Siapa lagi yang saya mau bahas? Ya udah gitu aja. Starlight bahas. Ya Starlight juga bagus, semua bagus, nggak ada yang salah gitu kalau dari produksiannya. Ya gitu aja sih dari saya. Kalau saya bisa ngasih nilai, saya kasih nilai 9,3 karena pribadi dipuaskan dan secara visual bagus gitu. Saya kasih 9,3 dan masuk salah satu favorit TV seri saya. Amazon hebat banget. Ya udah gitu aja. Kalau ada salah kata minta maaf. Terus kalau ada tambahan dan lain-lain tolong tulis di komen. Kalau mau subscribe biar ngebantu saya juga gitu. Ya udah, makasih ya.